Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabati fafillah, para jamaah pengajian Istiqomah Selasa malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo bareng-bareng bersyukur memuji Allah atas berkat rahmat barokahnya kita semuanya. Malam hari ini kita bisa hadir mengikuti pengajian rutin tafsir Al-Quran. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan belajar menuntut ilmu memahami Al-Quran diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya saat ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bersama-sama kita tata niat hati kita malam hari ini semata-mata karena Allah, mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memuliakan rumahnya Allah, memuliakan bulannya Allah, bulan Rajab. Insyaallah tambah berkah. Alhamdulillah, kita buka pengajian rutin kita masih di dalam surat Al-Baqarah. Malam hari ini kita bahas ayat yang ke-283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyuwun pangreksa ingsun billahi kelawan Allah minasyaitoni saking setan ar-rajim kang dirajam. Kanthi kutuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman kang Maha Welas, Ar-Rahim kang Maha Asih. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu kadiba. Wa in kuntum lalamun ana sira kabeh ala safarin ing atase safar perjalanan, walam tajitu lan ora ningali utawa kepethuk sira kabeh kadiban juru tulis. Kita sing nyeritaken mudayana, sing nyeritaken utang. Farihanun
mongko jaminan. Varianun mongko barang-barang sing dadi jaminan makbudo kang dicekel, kang ditampani. Fa in amina mongko lamun aman sapa badukum setengah sira kabeh bado ing sebagian yang lain, tegese saling percaya mempercayai, fal yu'ad mongko jalanono nglakonono sira alladzina mongko luwih becik nglakoni sapa alladzina wong tukmina kang den beri amanah, kang dipercaya amanatahu ing amanate sapa yaitu amanate alladzina tumina wal yattaqi wal yattaq monggo becik takwa wedya Allah ing Allah Rabbahu yaiku pangerane alladzi tumina wala taktumu lan ojo nutup-nutupi sira kabeh asyhada ing persaksian waman lan sapa wonge yaktu nyelidekna wa nutup-nutupi sapa man ha ing asyhada persaksian mau fa innahu mongko satemene iku asimun dosa qalbu atine bima wallahu lan utawi Allah bima kelawan barang tamaluna kang ngamalake sira kabeh ing ma'alimun kang mudaneni tegese Gusti Allah Maha alim. Sadaqallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat yang kemarin ya, tentang mudayana, tentang hutang piutang. Urusan hutang piutang itu ayat yang paling panjang sampai ayat yang terakhir ini 283. Allah memberikan informasi kepada kita wa in kuntum lan jika kalian ya. Jadi hutang kemarin itu harus dicatat, harus ada saksinya ya. Kemarin juga saksinya ada 2. Nah di sini wa in kuntum ala safarin nalikane awak dhewe iku di dalam perjalanan ya. Terus melakukan hutang piutang, ternyata kita ini tidak menemukan satu orang pun katib juru tulis. Kemarin kan ada dalam keadaan normal, terus lu ngonang Malang, terus kepethuk kancane ado, terus utang, terus gak ono juru tulis, terus piye iki? Maka di sini Allah memberikan informasi farihanun makbuto, boleh memberikan jaminan ya. Jadi boleh. Tapi ada sebuah hadis dan ulama sepakat ini jaminan ini tidak hanya pada saat safar ya. Ini kan ayatnya pada saat safar. Nalikane sampean iku hutang piutang dalam kondisi mukim ten griya ten tempat mboten safar mboten napa-napa utang tangga terus dikai sertifikat omah mboten napa-napa boleh ya, ini ketika kita ini akan kesulitan inilah yang menyebabkan hukum masalah menulis tentang hutang piutang itu menjadi sunnah. Nanti dijelaskan di sini. Jadi ada sesuatu barang yang harus kita berikan, ya. Tapi sekali lagi, ya, kalau kita ini memberikan jaminan kepada orang yang menghutangi, ya, yang menghutangi. Itu bukan secara otomatis kita ini bebas hutang, Pak. Ya, kewajiban hutang tetap bayar.
Tapi iku nglegano atine mung sing ngeki duwe. Legano penulis jare Pak. Ya alroji rolek iku mau ya kena. Utange aja gede-gede harga rolek iki piro. Ya tentunya antara lain sesuai dengan kesepakatan dan saling ridho. Ya. Nah itu menyenangkan ya. Jadi masalah jaminan sekarang kan sudah usum ya Pak. Ya kan finansial Adira kan ngono. Kudu ngeki. Saiki wong gak percaya kabeh saiki Pak. Makane wong duwe sertifikat masuk surat tanah, surat kendaraan ayem Pak timbang duwe surat Yasin. Ya Allah. Jadi ini juga bisa menjadikan sekarang itu bisa berupa surat kendaraan, BPKB, surat rumah, sertifikat itu saged. Ya. Tetapi sekali lagi hutang tetap wajib Pak. Ya. Terus jangan lantas kemudian ono jaminan kita itu nunda-nunda padahal iso bayar. Karena orang yang menghutangi tadi sesungguhnya itu yang mengharapkan uangnya kembali. Utang 20 juta. Terus dikai sertifikat Omar regane 1 miliar Pak. Terus gak sampe nyaur ya budek Pak diapano omae iki didol ya gak tapi payu. Ya kelarang rego. Harapannya itu utang 20 juta itu kembali dengan sesuai kesepakatan. Jangan lantas kemudian kita ini menyia-nyiakan hutang. Hutang tetap wajib bayar. Ya. Ini ya. Dan tidak hanya pada waktu syafat. Fa'in amina ba'dukum ba'da. Nah ini. Maka jika aminah dalam keadaan aman itu aminah bisa berarti juga saling memberikan kepercayaan ba'dukum ba'da. Terus kamu kancane saking akrabe terus gak pakai jaminan mboten napa-napa. Wis plek kanca plek Pak, sik nemene utang 20 juta atau 1 juta dikai sertifikat omah. Mun lak kaya gak ono hubungane kekancan. Tapi itu boleh kalau saling percaya, mboten napa-napa. Inilah yang menyebabkan bahwa menulis hutang itu hukumnya sunnah. Buktinya ini diperbolehkan ya. Hasilkan saling percaya. Tidak harus mendatangkan juru tulis ya. Tetapi itu sunnah ya. Ada mengatakan kemarin wajib karena itu perintah ya. Kemarin kan saya katakan al-amru itu bil wujub ya. Itu menunjukkan kepada wajib. Jadi perintah-perintah di dalam Al-Qur'an itu aqimus shalah wajib sembahyang. Waktu zakat itu bayar zakat ya wajib termasuk di dalam fal yaktub mongko catatlah itu ada ulama. Tetapi ada ulama juga punya pendapat mencatat hutang piutang itu masih sunnah karena di sini ada semacam toleransi, ada semacam kemudahan. Jikalau merasa aman atau saling percaya satu dengan yang lainnya tidak ada masalah. Tetapi tetap aja fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Ya. Walaupun kita ini dipercaya orang, Pak, maka tetap wajib memperhatikan atau membayar hutang itu. Jangan lantas kemudian teman plek, kemudian kita itu menyia-nyiakan, wah konco dhewe akhirnya mosok jadi sahulan itu langsung dijaluk. Wajib sampai ngomong balena sahulan. Mesti koncoplek. Ini perintah agama ya. Menyia-nyiakan hutang itu haram, apalagi gambar yang tambah haram. Kanjeng Nabi orang nyolati. Tapi sekali lagi menghutangi itu baik Pak. Orang sekarang itu seneng sedekah, gak seneng ngutangi. Kira mboten? Sampeyan tinggali Pak saya iki tiyang Pak. Tonggo utang 200.000 Pak. Iku hati kei Pak. Tapi ini sudah kena masjid 1 juta. Wani Pak. Padahal ngutang itu ganjaran luwe gede timbang sedekah. Gitu Pak. Makanya ada mengatakan itu alamatus saat juga. Tanda-tanda kiamat. Ya. Tapi sebut tanda kiamat al-wusta. Pertengahan. Tadi uang itu nanti seneng sedekah tapi gak gelem utangi tanggane.
Padahal ngutangi luwih gede ganjarane timbang sedekah. Artinya apa? Lebih memilih pahala kecil daripada pahala besar. Lho apa aku wong tangga iku gak gelem ngutangi tanggane cuma 200.000 ku sedekah 1 juta 17 Agustus nyumbang kursi lho Pak, kadang terem wani 2 juta. Lho tangga teko lho. Masya sampai nangis-nangis kanggo nyekolano anake. Ngono lho Kadi. Enten apa mboten? Enten Pak ya? Mriki kathah. Nggih mriki pun ngoten nggih. Sampai samonten Pak. Agama itu Masya Allah, hutang pahalanya besar Pak. Menghutangi orang itu pahalanya besar. Tetapi harus pakai tuntunan. Mau yang kalian percaya, mau ngangge jaminan. Tapi ini setengah-setengah percaya. Sampeyan tingali Pak, kanca sampean niku aku utang yo 1 juta. Ngono kok wajah iku iso wajahe rada burem. Ya kena Pak, rolek-rolek sampean jam iku aja mau sak kanca dhewe ae. Gak percaya aja ngono Pak. Sampean niku ndelok wajahe ketok setengah-setengah gak percaya, ketok wajah gedabrus. Sampean niku ya niku nggih jaminan. Roleke 3 juta, utangi 1 juta. Marem Pak. Atiku marem bebek digondol gak masalah, didol roleke kira tertutup payu. Ngono ki nantangno turu, Pak. Iso turu, misal dicawur bojone ya gak wedi, iso plek-plek gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fal yattaqil wal yattaqillah harabbah. Karena dimungkinkan orang yang saling menghutang atau yang menghutang ini itu khawatir tidak amanah, maka ketahuilah bahwa kita ini ada Allah yang menyaksikan. Walaupun juru tulisnya nggak ada, walaupun saksinya yang nggak ada yang kemarin yang dianjurkan itu, tetapi Allah Maha melihat. Wong iman Pak, masa utang mau loro Pak, iso digawa melayu, iso digendho, gak akan bakal memikir seperti itu. Ya. Kenapa? Taruhannya Allah. Ya hari ini saya tidak tahu, hari ini saya aman, tapi nanti di akhirat itu Pak. Jenengan niku ning umpama gak sembahyang lah mboten napa-napa Pak. Tetep sugih to. Tapi apa kok sembahyang? Peti karo Gusti Allah jenengan iku. Nggo menikmati ku ki apa, akhirat iki piye? Akhire sembahyang. Lho ada tuh yang mboten sembahyang saking wanine karo Gusti Allah. Tapi masalah hutang ini Pak, dia tetap nyaut, mesti itu karena tanda bukti. Misalnya kadang-kadang yang tanda bukti itu kadang-kadang ditipu Pak. Kadang-kadang kita sembrono, apa maneh gak tanda jaminan, gak ada bukti dan sebagainya itu. Tetapi wal yattaqillah rabbah. Wong iman iku mestine wedi karo Gusti Allah. Gak wedi karo sing ngutangi. Kamu kau sing ngutangi lembek, kuru, elek, nyeye, ditempel langsung geblak, dipentil langsung melayu. Loh, ada Allah di baliknya. Ada Allah yang Maha Kuasa, ya. Sampai tinggali Pak, akhir-akhir ini sampai tinggali kekuasaannya Allah nang Los Angeles sih. Kok ngono kobong lho Pak. Negara maju kaya ngono sampai saiki lho durung padam. Iku nunjukin kuasane Allah Pak. Makanya aja sembrono karo amanah-amanah. Nggih, Gusti Allah tasih wonten. Pangeran gak turu. Wong nyanyiaken wong wis ngutangi diapiki wong tambah nulayani ngino sampai nyulcana iku ya wis kenemenan wong gandeng iman. Niku walase nemen. Gusti Allah mboten seneng ngoten. Ya. Wala taqtumu asy-syahadah. Ojo sepisan-pisan kowe iku menyembunyikan persaksian. Nah ini ya, persaksian. Kenapa? Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Gusti Allah itu menyindir atau sekaligus memberikan sebuah informasi bahwa ini ada kaitannya dengan hati. Ana uang terus utang, terus gak ana buktine, gak ana saksi ini, terus gak wedi karo Gusti Allah. Niku nang padha wong itu mengkhianati hatinya sendiri. Sekali lagi, hati tidak bisa ditipu.
Walaupun jenengan itu ngelak, walaupun jenengan itu wis nopo jeneng menolak bahwa itu punya hutang, tapi hati nurani tetap mengatakan saya punya hutang. Wis ta Pak? Ono wong itu semua hutang terus ngakoni welek. Gak, demi Allah, lambene ngomong ngono atine ora iso. Mboten saged Pak. Hati ini tetap aja mengatakan tetap punya hutang. Dan itu persaksian hati itu lebih tajam. Ya. Walaupun kita saat ini tahu Pak wong korupsi ku ngerti bahwa itu dosa. Atine ngomong iku elek, tapi kok dilakoni. Gimana mboten? Akeh Pak wong utang gak nyaur. Atine ku lho Pak. Sijane ngomong elek. Dilanggar saking gedene nafsu, saking gedene setan, saking kurang ajari wong. Lho ngoten niku disebut apa? Nah, ngono iku dosa atine, Pak. Lho kemudian apa gak dosa? Tangane sing nrimo duwe, cangkeme, lambene mripate, dosa, Pak. Ayat ini jangan diartikan bahwa itu dosa hati, mboten. Jenengan kan tahu krungu kiai ngomong, inna fil jasadil mudghah. Ten awake iku enten mudghah, segumpal daging. Faida fasajat jasadal apa? Jikalau dia itu rusak, maka fasadat jasadu kullu. Maka seluruh anggota tubuh itu akan rusak. Faida soluhat, jika itu baik, maka soluhal jasadul kullu atau syairul kullu. Jadi semuanya ini menunjukkan bahwa kalau kita itu mengkhianati dan pura-pura tidak tahu menyembunyikan persaksian hati, kemudian sampai kejadian orang itu menipu dan mengakui bahwa hutang itu dia tidak ngakoni. Nah niki iku dosa ati, liya-liyane ya melu dosa. Atine elek kabeh ya melu elek, atine dosa cangkeme ya melu dosa. Jadi harus dimana seperti itu. Kuatire wong maca terjemahan, oh itu kan dosa ati, gampang. Ya, boten ya. Jadi urusan besar bahwa kita ini disinggung oleh Allah, disadarkan oleh Allah bahwa apapun yang kau lakukan dengan segala macam trik, ucapan dan lain sebagainya, tetapi hatimu tidak akan bisa berbohong. Nih, tetap Pak, utang budi, utang kasur dibalas, utang budi ya cuman kalau nggak mampu lah ya kalifu nafsan ila usaha. Jadi utang duwe itu ya soro, utang budi ya soro. Ya. Jadi utang budi karo orang diberbaya apa, diapi dan lain sebagainya. Utang budi Pak, ya gak enak Pak. Dikongkon ya repot nolak itu Pak. Ya, omane utang duwe. Ya kan gitu. Jadi tetap aja kita tetap berbuat baik ya. Ya, kenapa? Walaupun kita ini orang itu Pak berbuat baik itu belum tentu minta dibalas. Tapi kita ini punya kewajiban ta'awanu alal birri wa taqwa. Diapi wong ya ngapi wong. Terus ngapi itu bukan berarti kemudian kita itu diberi bendino soto, terus geno soto mboten. Tidak ada akad seperti itu. Cuman kita ini memberikan yang terbaik. Ya minimal tersenyum, matur suwun, ndongano sing apik kan ngono Pak. Tapi yang sering sekali lagi ya, kita itu berbuat baik sama orang atau mengutangi orang itu selalu minta imbalan. Imbalannya apa? Donga. Kon tak utangi yo tapi dongano aku sugih. Nggih enten iki. Dongano anakku lulus, dongano penggaweanku lancar. Ning iso aja, Pak. Nggih. Wis gak usah ngono-ngono. Soale apa? Iku ku ganjaran gede, Pak. Ate-ate dibalas-balas ngono iku tambah mengurangi. Ikhlas. Dikhawatirkan nanti doa itu menjadi transaksi, menjadi kompensasi. Akhirnya wong iku boleh ndonga. Lho, kuwatir akad iku mau bayar iku ya plus ndonga. Nek gak ndonga, nah ini. Padahal kita hutang itu karena lillah, bukan karena doa orang itu atau tidak. Ya sudah, ikhlas karena Allah SWT. Uang itu pakai ngapunten.
Sampai ngepi uang gak duwe Pak, utawa wong bodoh, gak usah dijalui apa bungoe. Uang ku ning bodoh sampean utangi, sampean kei sedekah, sampean api. Muni-muni dhewe, Pak. Sampeyan gak percaya, pulsa iku lho, Pak. Mesti gak sampean iseni, ya gak iso muni, Pak, pulsa iku, Pak. Tapi sampean isi pulsa iso muni. Wong gak duwe iku, Pak. Sampe sumbang ngene, muni-muni dhewe. Ya Allah Gusti, wong iku saene mugi-mugi tambah sugih, tambah lancar. Ono, Pak. Muni-muni dhewe. Gak perlu wong gak duwe iku dipaksa ndonga, gak perlu. Bisa ndonga-ndonga dhewe. Dan doa orang yang penuh di dalam hati dan tulus itu lebih manjur daripada ketika kita meminta orang itu bahwa kita berbuat baik, minta imbalan yang lainnya, nanti muncul nggak ikhlas. Ya, jadi kita nyumbang apa saja itu lillah, insya Allah itu lebih palanya lebih besar, diganti oleh besar, dan orang itu akan mendoakan lebih tulus. Bahkan kata Rasulullah, doa orang yang tambah tendensi dan gaib itu lebih manjur. Contohnya jenengan iku Pak ning gelem ana wong dodolan apa jenenge kerupuk samilen. Itu kan sakno to, Pak. Dodolan kerupuk udan-udan terus gak payu, dongakno, Pak. Ketika sampean berdoa, orang itu tidak tahu itu manjur-manjurnya doa. Tapi ketika sampean berdoa dan tahu itu jarang, Pak. Kenapa? Masih bukan lillah. Li ini, li itu kan begitu. Jadi kalau kita berbuat baik ya sudah berbuat baik saja, tapi kita itu sebagai orang yang telah diperbaiki orang atau telah diberikan sesuatu yang minimal kita berbuat baik dengan doa-doa yang ada gitu. Sama dengan ada doa kan Pak, ketika kita mengeluarkan zakat disuruh berdoa kan begitu. Yang amilnya itu loh, yang panitianya kan suruh berdoa, sama seperti itu. Saya lanjutkan ya. Terkait masalah hutang, kemudian kita menyembunyikan persaksian itu adalah sama dengan namanya dosa hati. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu, dan Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Alim. Ya, itu Maha Alim. Saya lanjutkan satu, Pak. Ya, ini ayat yang sering kita hafal. Ini menjelang akhir-akhir ayat ini surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ku kedue Allah ma barang fis samawati ing dalam pira-pira langit, wa malan barang fil ardi ing dalam bumi, wa intu betu monggo lamun nampakake nglahiraken sira kabeh mak ing barang fi anfusikum ing dalam pira-pira dodo sira kabeh utawa jero sira kabeh autukfu ya autukfuhu utawa nyelideno sira kabeh ing ma yuhasibakum bakal dihisab ya bakal hisab ing sira kabeh bi kelawan ma sapa Allahu Allah ya. Gusti Allah bakal ngisab, Pak. Kalau kita cermati, Pak, susunan kata lillah itu kalau kita bicara bahasa Arab itu namanya khobar ya, khobar muqaddam, mubtada muakhir. Mesti ini kan gini, ma fis samawati wa ma fil ard lillah. Apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tapi ini kalimat lillah kok ditaruh di depan. Lillah itu kan khobar. Mestinya khobar itu predikat. Kalau bisa berbahasa Arab itu, Pak, itu memberikan makna. Itu adalah lil hasr. Apa artinya itu? Pembatasan. Berarti diartikan jangan hanya milik Allah, tidak. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan milik bumi. Paham, Pak ya? Kalau sekedar kalau dibalik, Pak, lilai di belakang, apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah, itu yang lainnya boleh saja milik yang lain. Tapi kalau sudah kata lillah, khobarnya di depan, Pak, itu kalau bicara tafsir, itu penekanan. Sama dengan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kan di depan. Mestinya kan na'buduka wa nasta'inuka kan ngono. Aku nyembah panjenengan, aku minta panjenengan kan. Tapi kenapa ditaruh di depan?
Khobarnya itu menunjukkan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Paham Pak ya? Kalau bicara terjemahan betul sakit. Tadi ini susunan katanya. Ya, susunan katanya itu kalau khobar ditaruh di depan maka menunjukkan makna lillahi, hanya milik Allah saja. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti termasuk kita. Berarti kita nggak memiliki apa-apa, Pak. Itu harus dipahamkan. Nih ngaji ini, omah sampean milik Gusti Allah. Duwe sampean milik Gusti Allah. Umur sampean ya milik Gusti Allah. Bojo anak milik Gusti Allah. Cuman awak dhewe iku hanya menjalankan amanah titipan iki. Itu harus dipahamkan kepada kita, Pak. Sampai kapan-kapan nang benjing Semerak. Omah sampean iku, Pak. Benjing itu dudu milik sampean. Saiki lah sertifikatnya anak sama sampean. Meneh yo gantian. Digawe jenenge anake, iso tuga didol anake dadi jenenge wong liya. Aja papai omah, bojo sampean iku, Pak, sampean mati, iso bojone tangga meneh, Pak. Kadang-kadang ngoten to, makane ana ya Allah wong iku rek dipek bojone dipek tangga dhewe ngoten. Bukan milik kita 100%. Kalau sudah seperti ini, Pak, Allah memberikan isyarat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah hanya milik Allah. Maka segala sesuatunya harus kembalikan kepada Allah sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hutang. Yang namanya uang miliaran, namanya uang triliunan, itu miliknya siapa? Miliknya Allah, Pak. Terus tonggo ku butuh. Terus gak sampean dosa napa mboten? Ana wong sugih magrong-magrong omahe, ana tangga wong melarat, terus utang duit, terus dosa napa mboten gak diutangi? Dosa, Pak. Soale apa? Duwike Gusti Allah. Itu, Pak. Umpama duwe awak dhewe ya gak dosa, Pak, karepku kok. Itu menunjukkan bahwa harta itu miliknya Allah. Sampai gawe model mau silakan, tapi di situ ada menunjukkan bahwa hati-hati, ini adalah harta ini ada akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Termasuk uang kita, termasuk rumah kita, termasuk ilmu kita, termasuk apa saja kita miliki. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita harus lebih berhati-hati. Ya, jangan betul-betul merasa orang-orang kapitalis, ya, orang-orang hedonisme, orang-orang hubudun, ya, koyo-koyo dunia itu milik, Pak. Koyo-koyo masuk dikena uang itu masuk koyo-koyo melarat, Pak. Padahal di situ ada pahala Allah. Ketika kamu menghutangi itu ada pahala dari Allah, itu perintah Allah. Ketika menjalani ada double pahala. Kan ngono. Kenapa? Buktinya nanti harta ini akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Jangankan harta, Pak, yang awalnya kita tidak punya, waktu kecil kita tidak punya rumah, sepeda motor, apalagi anak, bojo. Kita kan dulu kan masih bayi, gak punya apa-apa. Terus diberi mata, akal, pikiran, iso golek duwe. Lho iku sing gawe akal pikiran sapa? Itu Gusti Allah. Jadi penyebabnya itu adalah Allah. Kembalikan kepada Allah. Gitu. Maka kita harus betul-betul wa itu betul fi anfusikum. Dan apa saja yang kau lahirkan, yang kau tunjukkan di dalam dirimu itu, dan yang kau sembunyikan, yuhasibakum. Ya, tadi kan sudah dikatakan. Maka nanti besok itu ada namanya yaumul hisab. Berarti Nabi, Pak, yang paling pertama kali masuk surga sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu tidak ada hisab. Dunyane kan duwe, Pak. Ono Nabi mlebu surga, tapi Pak, selisihne karo Kanjeng Nabi 500 juta tahun. Ada mengatakan 500.000 tahun, ada mengatakan 500 tahun. Dengan selisihnya dengan nabi-nabi. Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman itu ahli surga Pak, tapi dihisab Pak, suwe. Gitu. Napa? Ya iku apa? Jenengan ada duwe kipas angin papat ya dihisab meneh Pak. Hisab. Dihisab Pak. Duwe sarung papat dihisab, duwe sandal papat dihisab. Ojo enak-enakan Pak. Omana ngentit ini malah tambah nemen Pak. Jadi bener sisan karena pertanyaan harta itu Pak, itu dari dua, dari min waina waila, dari mana dan kemana. Lain dengan ilmu Pak, ilmu itu kamu manfaatkan untuk aku. Tapi kalau harta, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Di sini anjuran untuk menghutangi atau untuk memberikan pinjaman itu penting Pak. Dan sedekah kenapa? Bisa menghapus dosa dan bisa meringankan hisab. Gitu. Kira-kira jenengan di tangan enak di dadi wong sugih karo melarat Pak. Melarat hisabe suwe, sugih hisabe suwe, melarat cepat mlebu surga. Enak pundi Pak? Sampai ngepir kian Pak. Soalnya imane awak dhewe saya kedunyan kan ngoten. Makane Kanjeng Nabi apa biyen sugih 2/3 Mekah itu hartanya Khadijah dengan Rasulullah. Tapi ketika wafat tidak ada sama sekali. Hanya di dalam sejarah itu kendi sama sorban, kemudian tongkat itu aja. Jenengan tinggal nopo meneh Pak? Kata Pak sampean. Ya wis sing hati-hati Pak. Ya wis disiap-siapno jawaban sing bener kan. Jadi ini sudah menunjukkan apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita sembunyikan pasti akan dihisab. Ya, makanya ono dosa dohir, ada dosa batin. Dosa batin ini sangat mempengaruhi hati. Contohnya hasud, iri hati, dengki, serakah, sum'ah, ujub, sombong, takabur. Omane Pak? Serakah itu dosa hati. Ya, doa hati Pak, tapi perbuatan ini nyolong ngumpat itu dohir, dia tetap dosa. Ya. Dicatat oleh Allah SWT. Kemudian fayaghfiru monggo bakal nyepuro. Nah iki enak Pak. Fayaghfiru monggo bakal nyepuro liman sama marang wong ya sakang ngersake sapa wa taala iman. Wa yu'atibu monggo bakal ngadab sapa wa taala man ing wong yasa kang ngersake sapa wa taala iman. Gusti Allah berikan isyarat Pak. Setelah kita ini diberikan warning oleh Allah bahwa apa yang kita tampakkan dan yang kita sembunyikan di dalam diri kita itu akan dihisab. Ya, dihisab. Ya. Tetapi nanti ada di ayat berapa itu ada rusuh Pak. Sahabat pada saat itu Pak kena soal hati. Kenapa? Sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya itu sering terlintas. Kan ada niat-niat buruk kadang-kadang terlintas. Jenengan yang dalam wedo kadang-kadang terlintas. Waduh rabi ya. Terlintas. Kadang-kadang itu niat jahat itu muncul di dalam hati. Nah, sahabat ini bingung Pak. Wah, ning awak dhewe iku ada masalah batin. Durung kelakon terus kemudian diadab atau dihisab kaya apa soroe. Sahabat matur ya Kanjeng Nabi kula benjing kene apa niki ning ngalami kaya ngene salah kadang-kadang terlintas berarti belum bisa sempurna, pasti berdosa dan pasti akan diadab. Dan masalah adab itu yang sangat ditakuti oleh para sahabat. Akhirnya muncul nanti ayat la yukallifu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat itu Pak. Bahkan ada hadis lain mengatakan kerentek ati niat elek iku mboten dicatet, ditunggu sampai kelakon. Tapi ning urusan niat apik mesti gak kelakon dicatet siji, kelakon digandakan menjadi 10. Itu adalah berkatnya Rasulullah SAW. Nah, berarti kalau ini yang dikaitkan dengan apa yang terbetik di dalam hati niat buruk, ya itu belum dicatat. Ayat ini Pak dinasak namanya, ya mansuk,
Ya, kalau kita ada namanya qaidah itu ada di dalam ilmu Quran ada nasakh mansukh. Ya, juga nanti di ayat sebelumnya itu ada hubungannya berkaitan dengan dosa hati itu di nasakh mansukh. Ya, nanti ada mansukhnya, ya, ada nasakhnya. Ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi terkait masalah dosa yang dilakukan orang ditampakkan atau disembunyikan, maka akan dihisab. Di sini Allah memberikan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bisa Pak ya? Jadi Allah akan mengampuni dosa siapa yang dikehendaki dan mengadab kepada siapa yang dikehendaki. Inilah kekuatan Allah, Pak. Jadi jenengan nglakoni dosa, Pak, boleh jadi disiksa, boleh jadi disebut. Gak ada jaminan, Pak. Tidak ada yang tahu. Jenengan ngerasani tonggo, ngelakoni elek sing wingi-wingi, tidak ada yang bisa menjamin siapapun diampuni atau tidak. Karena nggak ada yang tahu. Yang bisa tahu adalah Allah. Makanya ojo sampai nyepelin dosa. Ya. Tapi ayat ini sekali lagi, ini bukan untuk orang non muslim. Ini untuk orang muslim. Wong muslim iku, Pak, ngelakoni dosa iso disepuro, iso gak disepuro. Nek gak disepuro bakal diadab, nek disepuro bakal mlebu surga. Nabi wong kafir ngelakoni dosa gak kanggo ayat ini. Ya, karena akidahnya rusak, kemudian meninggal dunia tidak berlaku ayat enak pada doang Islam itu. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimin. Wis temen pertahankan muga-muga awake dhewe dadi wong Islam tenan. Kenapa? Masih ada potensi diampuni Allah. Buktinya Allah mengatakan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dadi Allah sakarepe, Pak. Ya gak apa-apa. Nyepuro ya monggo, gak disepuro monggo, pangeran kok. Tinggal kita ini hanya berikhtiar. Yang terakhir, Pak, ya. Rasulullah SAW mengatakan fastaqimu wala tuqsu, ya. Beristiqomalah kamu dan kamu tidak akan mampu istiqomah. Kalau kita baik terus sampai mati ora iso, Pak. Kanjeng Nabi ngomong ora bakal iso. Sampai sembahyang dina iki tentu belum tentu tepat waktu. Ya ora iso, Pak. Istiqomah terus dadi wong sembahyang maghrib tepat, isya tepat, mboten saged. Wala tuksi ora iso bakal mampu terus Kanjeng Nabi, kecuali taubat. Taubat inilah, Pak, yang bisa menjadikan kita tetap baik. Hari ini kita berdosa, kita bersihkan, minta ampun pada Allah, akhir dadi wong apik maneh. Mending nglakoni dosa maneh, tobat maneh menene, mending dadi wong apik maneh. Dadi sepanjang tiap hari api terus, itu namanya istiqomah. Nah, hari ini bulan ini adalah Syahrul Taubah. Ar-Rajab Syahrul Taubah. Mudah-mudahan dengan berkah bulan Ramadan dan ayat-ayat yang kita baca malam hari ini, benar-benar dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan malam hari benar-benar menjadi ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi